Ada beberapa pembangunan yang menurut saya itu nilainya sangat fantastis sekali. Kalau dikalkulasi semua anggarannya, kalau ditotalkan semua pembangunannya di perbatasan ini, itu bisa sampai triliunan. Hai semua, kembali lagi bersama saya Fonseca di Fonseca Channel. Oke, saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Di episode kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih pembangunan yang ada di perbatasan Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa pembangunan yang menurut saya itu nilainya sangat fantastis sekali. Kalau dikalkulasi semua anggarannya. Langsung saja ke pembangunan pertama, yaitu bendungan Roti Klot. Nah teman-teman, pembangunan bendungan Roti Klot ini menghabiskan biaya atau anggaran sebanyak 496 miliar rupiah. Itu sangat besar sekali biaya yang dilontarkan oleh pemerintah untuk membangun bendungan Roti Klot ini di Belu, Nusa Tenggara Timur. Perlu teman-teman tahu bahwa Roti Klot ini merupakan salah satu bendungan dari 7 bendungan yang dibangun di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebelum diresmikan, ada kira-kira sekitar 200.000 bibit ikan yang ditaruh di sana, yaitu jenis ikan yang diantaranya adalah ikan nila, ikan mujair, dan ikan karper. Di sekitar bendungan Roti Klot ini juga ditanam pohon-pohon yang berfungsi untuk penghijauan. Bendungan ini memiliki kapasitas sekitar 3,3 juta meter. Artinya sangat besar sekali ya teman-teman. Pastilah teman-teman punya pertanyaan. Oke, pemerintah sudah menghabiskan sekian ratus miliar untuk membangun ini. Nah, manfaatnya untuk apa? Oke, manfaat bendungan Roti Klot ini untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat dan kegiatan di pelabuhan Atapupo sebesar 40 liter per detik, dan juga untuk menyuplai irigasi seluas 149 hektar, dan juga berfungsi sebagai pariwisata. Buat saya itu sangat keren sekali karena pembangunan salah satu bendungan di kabupaten saya itu sangat-sangat fantastis nilainya, yaitu 496 miliar. Itu hampir setengah triliun yang dilontarkan pemerintah untuk membangun air di kabupaten saya. Itu sangat besar. Nah, ada kabar baiknya untuk wilayah Belu. Tahun ini rencananya pemerintah akan membangun lagi satu lagi bendungan yang nilainya juga fantastis. Menurut kabar yang beredar, nilai bendungan ini bisa mencapai 1 triliun. Artinya lebih besar daripada bendungan Roti Klot ini. Nah, itu dibangunnya di mana? Itu di Kabupaten Belu. Pemerintah berharap bisa meminimalisir kekeringan yang terjadi di Kabupaten Belu. Oke, ada pembangunan yang kedua adalah Pelabuhan Atapupo. Nah, Pelabuhan Atapupo ini pemerintah tidak membangun dari nol, tapi hanya merupakan mengembangkan saja supaya jauh lebih baik. Di NTT ada 6 pengembangan pelabuhan dengan total biaya yang dilontarkan itu sekitar 105 miliar rupiah. Nah, itu nilainya sangat fantastis sekali. 105 miliar rupiah dibagi 6 kira-kira mendapatkan sekitar 17,5 miliar rupiah atau sampai 20 miliar rupiah. Nah, artinya untuk memperbaiki pelabuhan yang ada di perbatasan NTT yang menghubungkan dari Kupang dan beberapa kabupaten lainnya
kira-kira biaya yang dilontarkan itu ini menurut perkiraan saya, kalau saya bagi 105 miliar itu dibagi 6 pelabuhan pengembangan di NTT ini, kira-kira masing-masing mendapatnya itu 17,5 miliar sampai 20 miliar. Nah, fungsi dari pelabuhan ini sendiri adalah berfungsi sebagai bongkar muatan barang dan turun naiknya penumpang. Nah, selain untuk berfungsi untuk misalnya ada barang-barang logistik yang masuk di sini, bisa juga sebagai pelabuhan yang bisa difungsikan misalnya untuk ada masyarakat yang dari kabupaten lain pengen berkunjung ke sini, itu bisa lewat jalur pelabuhan atau Pupuk ini, atau ada masyarakat yang pengen ke kabupaten lain di NTT ini bisa menggunakan jalur laut dari pelabuhan atau Pupuk. Nah, pengembangan pelabuhan ini sangat-sangat mewah sekali. Kalau teman-teman lihat video yang saya tampilkan ini, itu sangat-sangat elegan sekali. Pembangunan lintas batas negara. Di perbatasan ini kalau dia menghabiskan biayanya itu tidak main-main, teman-teman. Yaitu sekitar 82 miliar untuk merenovasi atau membangun perbatasan ini dengan baik. Nah, saya tahu kenapa pemerintah sangat fokus sekali untuk membangun perbatasan ini, selain untuk membuat nama Indonesia itu makin baik atau makin dikenal di negara tetangga. Nah, pembangunan wilayah perbatasan ini itu sangat-sangat keren sekali dan menjadi kebanggaan masyarakat yang ada di sekitar ini. Nah, pembangunan itu sangat megah sekali. Teman-teman, apa yang kita dapatkan dari pembangunan yang ada ini? Nah, kita lihat pembangunan perbatasan yang langsung berhubungan dengan Timor Leste. Jadi, apakah worth it biaya atau anggaran yang dilontarkan untuk membangun batas daerah Indonesia? Saya pikir itu sangat masuk akal sekali, karena melihat kebutuhan yang ada, melihat bahwa dimanapun batas negara Indonesia itu harus dijagakan dengan ketat supaya tidak terjadi yang namanya bentrok antar negara atau ya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan manfaat yang kedua adalah itu menaikkan derajat atau martabat masyarakat di sekitar. Bayangkan ketika kalian berkunjung ke perbatasan, melihat megahnya batas negara Indonesia dengan Timor Leste, itu membuat kalian itu merasa lebih bersyukur. Berikutnya adalah pembangunan bendungan, itu karena kebutuhan air di wilayah batas ini sangat besar sekali, dan fungsi air ini untuk menyuplai ke segala lini itu manfaatnya sangat besar sekali. Nah, harapan saya dan masyarakat di sini, kami berharap bahwa rencana pemerintah yang akan membangun satu bendungan lagi ke depannya itu, kami sangat berharap semoga itu cepat terrealisasi supaya kebutuhan masyarakat di sini ini lebih terpenuhi, karena serius manfaat dari bendungan ini sangat besar sekali. Dan pembangunan bendungan ini tidak jauh dari tempat saya, mungkin berjarak beberapa desa saat, dan mungkin itu bisa sampai di tempat ini juga. Jadi kalau ditotalkan semua pembangunannya di batas perbatasan ini, itu bisa sampai triliunan. Dan wah, langkah pemerintah untuk membangun Indonesia dari batas timur atau batas itu sangat keren sekali, teman-teman. Dan ya, teman-teman, kita patut bersyukur dengan pembangunan yang ada, karena saya yakin dan percaya bahwa kita sedang ada dalam track yang sangat baik sekali, yaitu melihat ada pembangunan di mana-mana. So, kita sebagai masyarakat biasa harus patut bangga dan terus mendukung gerakan positif dari pemerintah, karena itu sangat keren sekali melihat kabupaten saya yang dulunya sempat terjuluki kabupaten yang paling termiskin di Indonesia, ada pembangunan yang pesat di sini.
Ya, kami berharap ada lagi pembangunan infrastruktur yang lainnya yang bisa menolong masyarakat di sini. Dan saya pribadi sangat senang sekali, Ya, saya berharap suatu saat saya lagi berencana ya menelusuri jalan dari sini ke perbatasan. Saya pengen menunjukkan ke teman-teman semua. Meskipun saya sudah pergi beberapa kali, tapi saya pengen mengajak teman-teman semua untuk telusuri itu semua. Dan kita lihat bagaimana indahnya Indonesia dari batas. Itu keren. Oke, itu saja dari saya. Saya berharap kalian suka video ini, karena itu sangat berarti bagi saya untuk bersemangat. Karena ya, dukungan teman-teman lah yang membuat saya terus bersemangat. Tanpa dukungan teman-teman ya, saya kayak ya itulah, kalian tahu sendiri lah. Oke, tetap jaga kesehatan kalian, jangan sampai kalian sakit, karena kalian adalah orang-orang baik dan orang-orang penting yang banyak orang menaruh harapan buat kalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. God bless.